الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى بلال بدر المتلال وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد معاشر الحاضرين جماعة مسجد المهاجرين رحمة الله سبحانه وتعالى, melanjutkan kitab Syama'il al-Muhammadiyah karya Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi. Sampai kemarin di pembahasan berkenaan dengan makanan Rasulullah SAW atau lauk favorit Rasulullah SAW. Kemudian kita melanjutkan hadis dari Ummul Munzir. Dakhala Ali Rasulullah SAW wa ma'ahu Ali. Suatu ketika Rasulullah datang bersama Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah Ummul Munzir. Ummul Munzir ini adalah adalah sepupunya Rasulullah SAW. Kemudian walana dawalin mu'allaqah, dan pada saat itu di rumah Ummul Munzir ada sepandan kurma muda. Jadi ada kurma muda menggantung di depan pintu, gitu ya. Jadi masih bersama tangkainya. Qalat faja'ala Rasulullah SAW ya'kulu wa 'aliyyun ma'ahu ya'kul. Kemudian Rasulullah makan bersama Ali. Ketika itu makan bersama Ali dan Ali makan banyak, gitu kan. Kemudian Rasulullah menegur, "Mah ya Ali, cukup ya Ali. Cukup wahai Ali, fa innaka naqih. Sesungguhnya kau ini baru sembuh." Faqalat fajalasa Aliun wan nabiyyu ya'kul. Qalat faj'altu lahum silqan wa sya'iran. Kemudian karena mendengar Ummul Munzir ini mendengar kalau Ali bin Abi Thalib baru saja sembuh dari sakitnya, maka Ummul Munzir berusaha untuk membuat bubur gandum yang dicampur dengan sayur-sayuran. Faqala an-nabiyyu li Ali, "Min hadza fa'asib fa inna hadza awfaqu lak." Nah, kalau gitu nih, makanan yang cocok buatmu, kata Nabi kepada Ali. Sesungguhnya ini lebih cocok untuk orang sakit. Nah, dari petikan hadis ini kita mendapatkan faedah yang pertama, bahwa hukum bertamu itu disunahkan dan hukum menjamu tamu terlebih lagi diwajibkan. Jadi kalau bertamu bersilaturahmi itu sunnah. Kita mengunjungi mes satu sama lainnya. Silahkan juga kalau mengunjungi mes kami di JS8 nomor 1. Insya Allah kalau ada makanan kami sediakan, Pak. Itu bagi sahibul bait wajib untuk menjamu tamunya maksimal 3 hari. Lebih daripada 3 hari, maka tamu tersebut hendaknya faham, udah bebas nih. Harusnya nggak berlanjut lagi bertamunya, ya. Jadi segera pulang. Kadang-kadang orang nggak paham. Dia bertamu numpang di rumah orang sebulan, ngabisin lauknya orang, ya. Ini kata para ulama, hendaknya adabnya adalah maksimal tidak lebih daripada 3 hari. Kemudian yang kedua adalah perhatian Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW sangat mengerti tahu bahwa Ali bin Abi Thalib baru saja sembuh. Maka Nabi SAW mengingatkan Ali, inilah perhatian sahabat kepada sahabat lainnya. Kalau kita punya teman kepada teman lainnya, dia udah kelihatan pucat, kita ambilkan minum, kita ambilkan makan, kita berikan obat dan seterusnya. Inilah perhatian Nabi SAW kepada sahabatnya. Kemudian juga yang faedah ketiga adalah masakan bubur ternyata memang cocok dari dahulu untuk orang-orang sakit. Karena makanan-makanan yang lembut itu lebih mudah dicerna dan sehingga tidak membuat lambung bekerja mengunyah lebih lama begitu, ya. Kemudian juga sayur-sayuran ternyata memang bagus untuk orang-orang sakit karena gandum dicampur dengan sayur, gitu kan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab At-Tibbun Nabawi karya Ibnu Al-Qayyim. Jadi situ dijelaskan makanan kesukaan Nabi sekaligus faedah dan khasiatnya. Dan ternyata memang kalau kita teliti lagi, makanan orang sakit itu haruslah makanan yang paling cepat busuknya. Sayur-sayuran, buah-buahan. Ternyata setelah diteliti, buah-buahan sama sayur-sayuran ini hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa busuk. Sedangkan karbohidrat itu membutuhkan 2 jam sampai 3 jam. Dan protein-protein hewani itu butuh 3 jam lebih ke atas. Mie instan membutuhkan waktu 2 sampai 3 hari untuk bisa betul-betul tercerna. Ya seperti itu saya, ya. Jadi sangat bagus sekali. Kemudian memang ada tahapan-tahapan dalam makan juga. Mengapa Rasulullah mengutamakan buah sebelum makanan karbohidrat lainnya? Karena lebih cepat busuknya. Kalau kita, kebanyakan salah, makanya orang dikira cuci mulut itu setelah makan. Sudah makan banyak,
barulah makan buah, cuci mulut. Ini keliru. Yang benar adalah makan buah dan sayur dulu, dihabisin dulu. Buahnya, sayurnya dihabisin. Baru setelah itu, baru karbohidrat. Karena dia lebih cepat busuknya. Kalau misalkan karbohidratnya di bawah dan buahnya di atas, ini yang bawah belum busuk-busuk. Sehingga menjadi kerja berlebih. Lambung kita jadi kerja double. Karena yang atasnya harusnya busuk duluan, tercerna duluan. Ini malah yang bawah nggak busuk, yang atas juga belum busuk. Seperti itu. Makanya disunahkan buah dulu. Dan ternyata orang-orang Yahudi lebih paham tentang ini. Mereka itu produksi rokok, tapi mereka nggak ngerokok. Mereka mengajurkan orang-orang makan babi, tapi mereka nggak makan babi. Ini orang Yahudi seperti itu. Ya. Mereka paham. Caranya juga dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, dihabisin dulu, baru setelah itu makan karbohidrat. Dan memang dianjurkan oleh para ahli kesehatan juga minum seteguk air dahulu sebelum makan. Supaya apa? Supaya lambung ini tidak kerja berlebih. Makanya makan makanan yang sudah ada airnya di dalam, dia kan lebih mudah untuk mengunyahnya. Sama seperti kita makan pakai kuah, lebih mudah untuk dikunyah. Dan juga kunyahnya sesuai dengan jumlah gigi kita. Nah, jumlah gigi kita ada berapa? Ada 30-an. Ya. Nah, kalau misalkan kita bisa, coba. Makanya saya lihat kok orang-orang Tambang cepet banget makannya. Saya baru tadi duduk, udah beres lagi aja sebelah kanan. Cepet sekali, gara-gara binsik kali ya. Iya, kan lebih sekali cepat sekali. Ala-ala TNI ya. Padahal sebetulnya yang makan itu ya harus sesuai dengan jumlah gigi kita, gitu ya. Karena lambung kita juga punya hak atas tubuh kita. Inna li jasadika 'alaika hak. Tubuh kita memiliki hak atas diri kita, begitu ya. Kemudian juga hadis lainnya, satu ketika Rasulullah SAW seringkali Rasulullah itu pada subuh, nggak pada subuh banget, Rasulullah itu baru pulang ke kamar Aisyah atau pulang ke istri-istrinya itu setelah syuruk, setelah sholat syuruk baru pulang dari masjid. Dan beliau ketika itu mengunjungi istri satu persatu. Barulah beliau di tempat di mana beliau bermalam istrinya di sana. Nah, kalau pagi-pagi biasanya ke tempat Aisyah, maka Rasulullah bertanya, "Hal indakum syai'?" Wahai sayang, adakah kamu memiliki makanan yang syai' itu sesuatu hal yang hakir, sesuatu hal yang kecil, apa aja deh gitu. Enggak muluk-muluk. Jadi pagi-pagi sarapan Rasulullah itu, "Yang beb, tolong beli nasi uduk dong." Enggak. Tapi benar-benar minta, ada gak sesuatu, kerupuk apa deh gitu kira-kira. Tapi Rasulullah mengatakan hal indakum syai'. Kemudian kata Aisyah, "La, tidak ada sesuatu apapun ya Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah, "Idzan inni shaim." Kalau gitu saya puasa. Kemudian suatu hari Rasulullah udah puasa nih. Karena Rasulullah kayaknya yakin gak ada makanan, akhirnya Rasulullah puasa gitu kan. Dia di awal hari, kemudian ternyata di siang hari sebelum masuk zuhur, Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiah." Sungguhnya kami diberikan hadiah oleh seseorang. Qala ma hiya? Qultu hais, kata Aisyah, hais. Hais itu kurma yang dicampur dengan minyak zaitun dan keju sama gandum gitu. Kemudian Rasulullah membatalkan puasanya. Qala amma ini asbahtu sha'iman qalat sum akal. Jadi Rasulullah mengatakan, baru saya tadi pagi sudah niat puasa, tapi gara-gara makan ini saya membatalkannya. Jadi faedahnya adalah boleh tidak berniat puasa sunnah sejak dari malam itu nggak masalah. Jadi boleh dari paginya, ya. Asal setelah subuh kita belum makan dan minum. Kemudian juga batasnya sampai kapan? Sampai sebelum zuhur. Kalau sebelum zuhur dia belum berniat maka nggak masalah. Tapi kalau sudah zuhur dia wajib berniat, gitu kan? Kemudian juga Rasulullah di sini membatalkan puasa sunnahnya. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, al-mutatawwi amiru nafsih. Orang yang berpuasa sunnah itu bebas untuk membatalkan puasanya. Amalan-amalan sunnah itu bebas untuk dibatalkan sesuka dia. Berbeda dengan amalan-amalan wajib, itu tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzurnya. Makanya sholat wajib itu tidak boleh dibatalkan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dan tidak boleh kita membatalkan sholat wajib kita. Misalkan kita lagi sholat wajib. Kemudian misalkan gamut deh, nggak sholat, batalin dulu. Ini berdosa. Kalau tidak ada udurnya. Berbeda dengan orang yang kebelet pup atau kebelet pipis, maka dia hendaknya justru wajib bagi dia untuk tetap harus membatalkan sholatnya. Karena kalau dia sholat dalam keadaan sambil menahan pup dan buang air kecilnya, maka ini bisa makruh. Bahkan bisa jatuh ke dalam haram ketika dia sama sekali tidak mengingat Allah sama sekali dalam sholatnya, gitu ya. Kemudian artinya di sini puasa sunnah pun begitu. Kalau puasa wajib juga sama, tidak boleh dibatalkan kecuali ada udzur syar'i. Begitu pula juga salat tidak boleh dibatalkan kecuali ada udzur syar'i, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga senang dengan
makanan-makanan yang di bawah kuali. Kuali paling bawah gitu ya. Jadi kalau masakan Rasulullah itu paling suka keraknya. Ya. Apalagi nasi liwet, Pak. Nasi liwet itu keraknya enak sekali. Ya. Sini orang Sunda pasti tahu. Ya, itu paling bawahnya itu ada kerak. Nah, beliau paling suka gitu. Kan mengapa paling suka? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, aktsaru nurjan wa ahsanu tu'man. Karena dia paling matang dan paling berasa bumbunya. Jadi kalau paling bawah, itu paling berasa. Berbeda sama yang di ujung-ujung, yang di pinggir-pinggir. Nasi goreng pun begitu. Yang paling ada kerak-keraknya itu enak biasanya. Ya, enak. Saya bisa bikin nasi goreng, Pak. Bisa. Insyaallah kalau ada yang mau dibikinin. Kemudian di sini juga berkenaan dengan sifat wudu'i Rasulullah inda ta'am. Jadi ini masalah berkenaan dengan wudu. Wudu itu secara bahasa adalah cuci tangan. Cuci tangan secara bahasa. Tapi secara istilah syariat, wudu adalah sebagaimana kita ketahui, tahapan-tahapan adalah tahapan-tahapan mencuci wajah, tangan, rambut dan seterusnya. Tapi kalau secara bahasa dia adalah mencuci tangan. Dan Rasulullah SAW selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena ini adalah sunnah daripada beliau SAW. Suatu ketika beliau pernah makan, gitu, keluar dari baru kamar mandi, kemudian dihidangkan makanan. Kemudian kata Ibnu Abbas, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala na'tika bi wudu? Apakah perlu kami siapkan air untuk engkau agar berwudu sebelum engkau makan? Kata Rasulullah, tidak. Innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah. Saya baru berwudu apabila mau salat. Tapi kalau misalkan butuh makan, saya enggak berwudu. Nah, makanya wudu di sini maksudnya adalah cuci tangan, bukan berwudu biasa gitu ya. Jadi enggak masalah kita mau setiap kali makan wudu, enggak masalah. Hanya saja Rasulullah tidak melakukannya. Kemudian juga dari Ibnu Abbas juga kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaid fa utiya bi ta'am. Lagi-lagi beliau keluar dari kamar mandi, kemudian dihidangkan makanan. Kemudian ditanya, "Tatawadda ya Rasulullah, apakah engkau tak berwudu ya Rasulullah?" Kemudian kata beliau, "A'usalli fa atawadda, apakah saya mau salat sehingga saya harus berwudu dulu? Saya kan enggak pengen salat gitu." Gitu kata Rasulullah. Artinya tidak wajib bagi kita untuk berwudu setiap kali mau makan. Kemudian satu ketika Salman qala qara'tu fit Taurah anna barakata ta'am al-wudu' ba'dahu fa dzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita tahu Salman Al-Farisi ini adalah sahabat yang dahulunya seorang Majusi, kemudian berpindah menjadi seorang Yahudi, kemudian berpindah menjadi seorang Nasrani, kemudian berpindah menjadi seorang kaum muslimin gitu ya. Karena beliau memang mencari agama, mencari hidayah. Orang kalau sudah mencari hidayah maka akan diberikan hidayah. Ya, makanya ketika itu Salman pernah baca Alkitab, pernah baca Taurat. Nah, Salman ketika baca Taurat itu pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dulu pernah baca Taurat. Di Taurat disebutkan bahwa keberkahan makanan itu ada pada mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Maka kata Rasulullah SAW, barakatut ta'am al-wudu' qablahu wal-wudu' ba'dahu. Rasulullah mengafirmasikan, benar. Jadi memang barakah ta'am, keberkahan makanan itu apabila kita mencuci tangan sebelum makan dan sudah makan. Apakah ketika kita pakai sendok harus cuci tangan juga? Iya. Nah, itu menyebabkan makanan menjadi berkah. Makanan menjadi berkah. Dampaknya apa makanan menjadi berkah? Pertama, makanan tersebut bisa menjadi nutrisi bagi gizi di tubuh kita. Yang kedua, kita lebih bersemangat dalam beribadah akibat energi yang ditimbulkan dari makanan tersebut. Yang ketiga, makanan yang bergizi tersebut, makanan yang berkah tersebut, itu membuat kita tidak malas dalam beribadah. Nah, kalau kita merasa, kok lesu mau ke masjid, kok lesu mau baca Quran, kok lesu mau melakukan amal soleh, bisa jadi makanan sebelum yang terakhir kita makan itu makannya tidak berkah. Bisa jadi karena kita tidak baca basmalah, atau memang kita tidak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu ya. Berkenaan dengan bolehkah Ustaz kita membaca Taurat atau Injil? Kata para ulama, kalau kita sudah jadi Muslim, hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali untuk orang-orang yang rasikh, yakni orang-orang yang memang keilmuannya sudah matang dan dia menggunakan Alkitab, yakni Taurat dan Injil sebagai hujah untuk melawan orang-orang yang berdebat dengannya. Seperti Zakir Naik misalkan. Nah, dia nggak masalah kalau misalkan sudah memiliki kemampuan hal demikian. Tapi kalau kita yang memang tidak memiliki kompetensi bidang tersebut, maka kita tidak perlu membaca, bahkan tidak boleh, haram hukumnya membaca. Sebagaimana dahulu Umar bin Khattab sempat memegang suhuf, beberapa lembar dari bacaan Ahlul Kitab gitu ya. Kemudian Rasulullah marah.
Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Amutahawwikuna fiha ya Ibn Khattab?" Apakah engkau ragu dengan Al-Qur'an ya Ibn Khattab sampai kau mau baca Alkitab begitu. Maka Rasulullah langsung mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda' naqiyah." Sesungguhnya engkau telah didatangkan dengan agama yang penuh dengan putih dan bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibuh. Semua hal yang mendekatkan kepada surga telah dikabarkan kepada kalian. Dan segala hal yang menjauhkan dari neraka sudah dikabarkan kepada kalian dari Quran. Jadi Al-Quran ini telah menasakh apa-apa yang datang dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ada segala hal yang bertentangan dengan Quran dan itu disampaikan oleh Alkitab, maka kita mendahulukan Al-Quran, gitu ya. Kemudian berkenaan dengan hal yang lain, yaitu apa yang diucap Rasulullah SAW ketika makan dan setelah makan dan sebelum makan. Nah, Rasulullah SAW di antaranya mengucapkan Bismillah. Jadi lafaz membaca bacaan kita ketika kita sebelum makan adalah sebetulnya cukup dengan Bismillah. Bismillah. Adapun hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa Allah mubarik lana fi ma razaqna makin ada benar, itu dhaif. Sebetulnya boleh diamalkan juga nggak masalah apabila kita memang mau mengamalkannya. Karena hadis selama tidak dhaif jiddan, yang mana lafaznya hanya untuk lafaz doa ya, bukan lafaz amalan ya, maka itu nggak masalah dan digunakan sebagai fadhail amal. Sebagaimana juga hadis berkenaan dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ini dhaif. Tapi boleh digunakan karena dhaifnya tidak sampai dhaif jiddan. Dua lafaz yang berkenaan dengan bacaan setelah kita iftar ya, ada dua kan? Zahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Itu yang pertama, dan dua-duanya ini berasal dari hadis yang berdekatan satu dengan yang lainnya. Yaitu di Sunan Abu Daud. Dan keduanya tidak sampai derajat sahih, tapi baru hasan saja. Nah, di antara banyak ulama, emang jumhur ulama mengatakan yang ini dhaif, yang ini hasan, atau yang ini hasan, yang ini dhaif. Kebalikan gitu ya. Ada mengatakan karena perkara sahih atau hasan, ini sahih, ini hasan, ini dhaif, itu ijtihadiyah. Makanya mengapa ada ulama yang mensahihkan hadis berkenaan dengan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Ada juga ulama yang mendhaifkan karena itu perkara ijtihadiyah, perkara yang relatif, gitu ya, perkara yang relatif. Jadi silahkan mengamalkan apabila memang ada ulama yang mensahihkannya. Ya, kalau tidak ada hadis yang mensahihkannya atau ulama tidak mensahihkan, maka sebaiknya ditinggalkan, gitu ya. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW sedang makan, kemudian sahabat melihat ini makanan awalnya berkah sekali, kok nggak habis-habis dimakan, dan kita ngerasa menikmati kenikmatan. Tapi di akhir makanan ini mau habis, tiba-tiba kenikmatan ini berkurang, kemudian terasa nggak berkah. Nah, sahabat berkata, Abu Ayyub Al-Ansari ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa hadha? Inna dzakarna smallahi hina akalna, tsumma qa'ada man akala wa lam yusammillah." Jadi kata Rasulullah, ini sebabnya gara-gara pas di awal-awal kita semua baca basmalah, lagi makan bareng semuanya baca basmalah. Tiba-tiba ada orang masuk ikut makan dan dia nggak baca basmalah, dan itu yang menyebabkan makanan terangkat berkahnya, ya, terangkat berkahnya. Karena ketika dia makan tidak membaca basmalah, maka syaitan ikut makan bersamanya, gitu ya. Maka pernah ada juga seorang Arabi ini seorang Arab Badui, orang namanya orang desa, orang kampung, gitu kan. Nah, dia kadang-kadang tidak tahu tata krama. Suatu ketika makanya dia ikut makan bersama Rasulullah SAW, kemudian makannya ini biluk macain. Jadi ngambilnya 2 genggaman, Pak. Wah, orang Arab Badui ini makannya luar biasa. Ambil 2 genggaman gitu, kemudian tiba-tiba makannya langsung cepat habis, gitu. Kemudian kata Rasulullah, "Lau samma lakafakum." Kalau seandainya orang ini makan dengan cara seperti itu dan dia mengucapkan bismillah, niscaya ini makanan nggak akan habis cepat itu, gitu. Tandanya apa? Meskipun orang yang makan bareng kita gemuk-gemuk semua, kita makan kecil nih orangnya, terus gemuk. Kita makan yang dikit doang. Tapi kalau semuanya baca basmalah, maka perut semuanya terasa kenyang, cukup, gitu ya. Karena keberkahan dari membaca basmalah, gitu ya. Kemudian makanya kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Kalau kita makan baca basmalah, kemudian kita masuk ruangan dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka pada saat itu syaitan berkata kepada teman-temannya, "La mabita lakum wa la 'asha." Hey, kalian semua, tidak ada makan malam untuk kalian dan kalian tidak bisa tidur di rumah ini pada malam hari ini. Nah, itu kalau kita mengucapkan basmalah. Jadi basmalah urgen, penting banget, penting sekali, ya. Kemudian juga hadis berkenaan dengan lain, hadis dari Aisyah
kata ini berkenaan dengan kalau lupa baca basmalah, kita sudah tahu doanya semua. Gimana? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu kalau lupa. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga karena Allah tahu kita ini orangnya pelupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya lupa dan kesalahan. Maka Allah berusaha untuk memberikan syariat. Kalau di antara kita ada yang lupa, maka hendaknya kita membaca doa demikian. Pada saat kita membaca doa ini, syaitan sebelumnya ikut makan. Maka dia akan memuntahkan makanan itu. Dan dia tidak akan merasa kenyang dengan makanan itu karena sudah dimuntahkan gitu kan. Oh Ustaz, kalau gitu saya sengaja lupain aja deh biar setan muntah-muntah. Nggak bisa begitu. Tetap yang utama adalah di awal gitu ya, bukan sengaja dilupa-lupakan. Karena lupa itu tidak ada yang disengaja gitu ya. Kemudian di antaranya juga kita sudah tahu semua Umar bin Abi Salamah anak tirinya Rasulullah SAW, makan bercicilan segala macam. Kemudian Rasulullah berkatakan kepada anak ini, "Udnu ya bunayya." Wahai anakku, dekatlah. Padahal Umar bin Abi Salamah ini bukan anak Rasulullah SAW. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan bunayya, ya bunayya, wahai anakku, wahai nak. Nah, kata para ulama, maka kita tidak masalah apabila kita memanggil anak kecil yang bukan anak kita dengan sebutan wahai anakku. Ini dalam rangka birut lutfin, mu'anasah wa lutf, yaitu dalam rangka kasih sayang kepada anak kecil, kepada anak kecil. Dan Rasulullah melakukan demikian. Rasulullah menasihati kepada Umar bin Abi Salamah anak tirinya, "Ya bunayya, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Hei nak, kamu kalau makan, ambil yang depan-depan dulu, jangan di ujung-ujung sana. Makan dulu. Lalu makan pakai tangan kanan dan mengucapkan bismillah di awalnya. Jadi Rasulullah sangat lembut sekali kepada anak kecil. Makanya beliau enggak malu mengucapkan salam kepada anak-anak yang lagi main. Kita juga gitu, Pak. Anak lagi main lato-lato misalkan di depan rumah kita. Assalamualaikum. Nah, kita ucapkan salam. Dia dibiasakan. Nanti dia ketemu orang mengucapkan salam juga. Ya. Apalagi kalau anak itu sudah sering kita ajak ke masjid misalkan. Yang lihat abahnya mengucapkan salam kepada orang-orang di sekitarnya. Nanti kalau kita lagi di jalan, dia duluan yang mengucapkan salam. Allah. Karena dia ngikutin apa yang dilihat bapaknya, gitu kan? Karena anak kecil itu lebih sering meniru dibandingkan mendengarkan nasihat. Makanya dia lebih paham apa yang dia lihat dibandingkan apa yang dia dengar, gitu ya. Kemudian berkenaan dengan hadis lain juga, yaitu bacaan berkenaan dengan setelah makan, ya. Maka bacaannya adalah bacaannya berbagai macam ya. Ada yang alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini hadis lafal yang paling sahih. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, sebenarnya agak panjang. Cuman boleh nanti di Google ya. Bacaan doa setelah makan yang paling sahih. Nah, inilah lafaznya. Adapun sisanya itu derajatnya tidak sampai sahih yang lainnya. Ya, di antaranya juga disebutkan dalam kitab ini alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, itu. Tapi ini enggak ada masalah baca doa ini. Ustaz, saya enggak hafal. Alhamdulillah saja. Boleh. Tapi yang lebih utama adalah kita mengucapkan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga di antara lafaz lain yang juga Rasulullah SAW katakan adalah alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Nah, itu di antara bacaan doa setelah kita makan. Ya. Kemudian masuk ke dalam pembahasan kita, ya sesuai dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu tempat minum Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW memiliki tempat minum? Gelasnya, bejarannya seperti apa? Saking lengkapnya sampai gelas Rasulullah SAW juga ada hadisnya gitu kan. Di antara Rasulullah SAW memiliki gelas berbahan khasyab. Khasyab ini kayu. Khasyab ghalidhan mudabbaban bihadidin. Yakni di sekelilingnya itu ada besi-besi. Ada lilitan besi-besi, lingkaran besi-besi. Ya, tapi gelasnya itu kokoh. Mengapa kok ada besi-besinya? Nah, kata para ulama menjelaskan karena untuk menutupi celah-celah kalau gelas itu bolong gitu. Jadi biar menjadi penguat gitu. Makanya hukumnya makruh pakai gelas yang sudah copot gagangnya atau sudah pecah ujung-ujungnya, itu makruh. Makruh hukumnya. Ya. Makanya kalau kita punya gelas-gelas yang sudah pecah-pecah, itu dibuang saja. Lebih baik dibuang. Gitu ya. Ustaz, saya nggak punya lagi cuma itu. Ya udah, tidak masalah. Karena al-karahatu tazulu bil hajah. Sesuatu yang makruh itu bisa hilang dengan hajat, begitu ya. Kemudian juga Anas di sini mengatakan kepada Rasulullah, menjelaskan kepada tabi'in yang melihat, nih dulu saya minum gelasnya Rasulullah nih kayak gini, gitu ya, pada tabi'in. Dan dahulu ini pernah diminum Rasulullah berbagai macam minuman, di antaranya adalah air putih,
An-nabidh, nabidh itu perasan, bukan perasan ya. Kalau sekarang namanya infused water. Infused water. Jadi perasan kurma atau mentimun ya, itu dikasih air. Nah, itu bagus ternyata. Karena dahulu belum ada sirup kan. Jadi untuk merasakan rasa-rasa aroma cita rasa sirup itu dengan cara merendam anggur, kurma dan buah-buahan lainnya ke dalam air selama seharian. Itu namanya nabidh. Nabidh. Kemudian al-asal, Rasulullah juga pernah minum madu di gelas. Jadi juga tidak masalah kita minum tuh tuangin madunya di gelas, kemudian campur air, nggak masalah. Meskipun pernah ada pelatihan cara minum madu yang benar itu langsung glek. Saya bilang saya nggak bisa pak, nggak bisa minum langsung glek. Tetap harus pakai air gitu kan. Dan Rasul juga pernah minum susu di sana. Kemudian berkenaan dengan buah favorit Rasulullah SAW. Rasulullah ini senang dengan buah-buahan juga. Rasulullah diantaranya senang dengan buah mentimun, kita ya. Dan Rasulullah ini memadukan kalau kata Ibnu Qayyim dalam Tibun Nabawi. Jadi makanan Rasulullah itu balance. Makanya ada istilah food balancing atau food combining atau menggabungkan makanan panas dengan makanan dingin. Kalau dalam istilah kesehatan sekarang. Jadi kata para ulama, susu itu nggak boleh digabung dengan daging. Kemudian kalau misalkan kita makan kurma, hendaknya dicampur dengan buah-buah yang dingin, yaitu mentimun atau melon atau semangka, karena kurma itu panas, sedangkan mentimun itu dingin, gitu kan. Jadi harus dibalance. Cuman ala kulli hal, kalau kita sulit untuk memahami hal ini dan kita nggak bisa wah susah Ustaz, saya apa aja masuk dah, gitu kan. Ya udah kita berusaha semaksimal kita selama tidak berlebihan, begitu ya. Tapi memang jumlah porsi yang dianjurkan dokter gitu ya, makanan itu harus 4 sehat 5 sempurna. Harus ada sayur, nasinya sedikit, kemudian ada susu di sampingnya segala macam. Ya itu memang betul secara keseimbangan itu balance sekali, balance. Tapi kadang-kadang kita adanya cuma ini doang Ustaz, lauk. Ya udahlah makan aja. Yang penting daripada meninggal kan. Kemudian di dalam Quran juga pernah disebutkan buah-buah di surga fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di surga itu buah-buahannya kalau disebutkan dalam Quran ini ada buah-buahan wa nakhlu wa rumman. Kemudian ada kurma di sana dan ada buah delima. Tapi sebagaimana kata Ibnu Abbas, ma fil jannati illa al-asma. Di surga itu penamaan aja yang sama. Hakikatnya berbeda. Meskipun di dalam ayat tersebut disebutkan kurma dan delima, tapi hakikatnya tidak akan sama seperti apa yang kita gambarkan dan tidak akan sama seperti di dunia, tidak berbeda. Jauh berbeda, gitu ya. Sama seperti di surga itu sungainya berairkan susu. Kita tidak akan bisa mendeskripsikan susunya seperti apa dan tidak akan mungkin sama dengan susu yang seperti kita lihat di dunia. Gitu ya. Patokannya seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mencampurkan rutop itu kurma muda. Jadi kurma paling enak kalau menurut saya, versi saya itu kurma rutop. Apalagi kalau dia ditaruh di kulkas dingin, itu enak sekali. Ya, jadi kurma yang baru matang itu enak sekali. Rasulullah pernah mencampur dengan melon kuning. Kemudian juga Rasulullah pernah mencampurnya dengan semangka, watermelon. Pernah mencampur dengan semangka. Dan ini para sahabat melihat karena Rasulullah sering mencampurkan hal tersebut gitu ya. Kemudian juga di antara kebiasaan para sahabat, nah di sini dijelaskan oleh Abu Hurairah, kana an-nas idza ra'au awwal ats-tsamari ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu kalau ngelihat buah matang di pohon di kebun mereka, itu langsung mereka petik. Yang pertama kali dikasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking mereka senang dengan Rasulullah, maka setiap kali ada buah matang, durian matang, kasih Ustaz Abdurrahman lah. Misalkan gitu. Tapi para sahabat seperti itu, ada buah matang langsung diambil, langsung dikasih Rasulullah SAW. Karena untuk minta didoakan. Makanya Rasulullah langsung mendoakan, Allahumma barik lana fi thimarina, ya Allah berkahilah buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, ya Allah berkahilah kota kami. Wa barik lana fi sa'ina wa muddina, ya Allah berkahilah sa' kami dan mud kami. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinati bi mithli ma da'aka bihi di Makkah mithlihi ma'ahu. Kemudian Rasulullah bertawasul dengan amalan-amalan yang disyariatkan, yakni dengan Ibrahim, wahai Allah, sungguhnya Nabi Ibrahim adalah nabimu dan kekasihmu sekaligus hambamu. Maka aku berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk kebaikan di kota Mekah, maka aku berdoa untuk kebaikan di kota Madinah sekarang. Kemudian Rasulullah setelah mendoakan buah tersebut, Rasulullah enggak makan. Tapi ada anak kecil di situ lagi lewat. Kemudian Rasulullah thumma yad'u asghara walidin yarahu fayu'tihi dzalika ats-tsamar. Kemudian Rasulullah langsung ngasih kepada anak kecil buah tersebut yang baru matang tersebut. Nah, kata para ulama,
Ternyata anak kecil itu lebih butuh nutrisi dibandingkan kita. Nah, makanya kalau kita punya anak, asupan nutrisinya harus bagus, Pak. Harus 4 sehat 5 sempurna. Jangan sampai kita ngasih makan yang non berkualitas. Harus berkualitas semua. Makanya di antara makanan yang paling bagus itu halal dan thayyiban. Selain halal, bapaknya kerjanya halal. Yang kedua adalah thayyib, high quality. Jadi kalau beli telur yang paling bagus. Kalau beli sayur yang paling bagus. Buah-buahan yang paling bagus, bukan buah-buahan KW, gitu kan. Ini juga yang ditentukan oleh Rasulullah. Rasulullah buah matang paling bagus harusnya dikonsumsi Rasulullah. Tapi karena ada anak kecil, dikasih Rasulullah. Nah, semoga buah-buahan di sini enak-enak semua ya, semoga. Karena semangkanya lumayan. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, kemudian Rasulullah juga senang mentimun, dan Rasulullah suka memberikan hal tersebut kepada anak-anak kecil yang lewat gitu ya. Dan beliau memang sangat mendahulukan mereka gitu ya. Mungkin nanti kita lanjut ke dalam sifat syarabi Rasulullah SAW. Bab berkenaan dengan minuman Rasulullah. Apa minuman favorit Rasulullah SAW? Ini sudah setengah khatam. InsyaAllah mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi kita insyaAllah sudah mengkhatamkan kitab ini. Hada wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan seneknya ya.